Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah memberkahi kita dan merahmati kita di pagi hari yang insyaallah Allah berkahi dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kecintaan kepada ilmu syar'i, ilmu agama yang merupakan pondasi kita di dalam mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam doa yang kita hafal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian ulama mengartikan kalimat hasanah dengan ilmu syar'i. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku di kehidupan dunia hasanah, kebaikan, bil ilmi, karena ilmu. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat diberikan kebaikan, bil ilmi. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat karena ilmu agama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kecintaan kepada ilmu, juga kepada para pembawa ilmu agama. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari surah dari tafsir Ibnu Katsir. Kemarin kita sudah menyelesaikan tafsir surah Abasah. Insyaallah kita akan memulai tafsir surah An-Nazi'at. Kepada jamaah yang ingin membaca surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 14 dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufu ar-rajifah tasba'uha ar-radifah qulubun yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Jazakallah khairan. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tafsir surah An-Nazi'ah wa hiya makkiyah. Surah An-Nazi'at termasuk surah makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan sebenar-benarnya mencabut. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Masruq wa Sa'id bin Jubair wa Abu Salih wa Abu Duha wa Suddi. Berkata Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Salih, Abu Duha dan Imam As-Suddi, maksud daripada wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati dan demi malaikat, al malaikah, yani malaikat-malaikat pencabut nyawa. Ya'nuna, yang mereka maksudkan adalah hina tanzi'u arwaha bani Adam, ketika mencabut, ketika malaikat mencabut nyawa bani Adam. Faminhum man ta'khudhu ruhahu bi'unfin. Di antara mereka manusia ada yang diambil ruhnya oleh malaikat dengan keras, dengan kuat. Fatughriqu fi naz'iha, maka malaikat tenggelam di dalam mengambil nyawanya. Maksudnya dengan sangat kuat mengambil nyawa manusia. Wa minhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulah. Dan ada di antara Bani Adam yang diambil nyawanya oleh malaikat dengan mudah. Wa ka'annama halathu min nasyat, seakan-akan dia telah terbebaskan dari kegiatan. Jadi tidak seperti yang dicabut dari kelompok pertama. Wan nasyitati nashta, itulah firman Allah Ta'ala, wan nasyitati nashta, malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan mudah. Jadi ada di antara manusia yang kondisi sakaratul maut sangat susah dan menyakitkan. Dan ini khususnya adalah anfasul kuffar, jiwa-jiwa orang-orang kafir. Dan ini adalah perkataan dari Ibnu Abbas, anfusul kuffar tunza'u thumma tunshat, dicabut dengan sekerasnya, thumma tughraqu finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian dari perkataan Imam Mujahid, wan nazi'ati gharqa, maksudnya adalah kematian. Kemudian Imam Qatadah dan Imam Hasan Al-Basri menyebutkan makna daripada wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta hiyan nujum, yaitu bintang-bintang. Wa qala Atha bin Abi Rabah fi qauli ta'ala wan nazi'at wan nasyitat, berkata Imam Atha bin Abi Rabah tentang perkataan Allah wan nazi'ati wan nasyitati hiyal qasiyyu fil qital, sesuatu yang
terasakan sangat keras di dalam peperangan. Was-sahihu al-awwal, pendapat yang benar, tafsiran yang benar adalah pendapat yang pertama. Maksud daripada wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta adalah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Wa alaihil aktsarun, dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama. Wan-nazi'ati gharqa, wan-nasyitati nashta. Wa amma qaulu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, was-sabihati sabha, dan malaikat-malaikat, hiyal malaikah, al-malaikah, malaikat-malaikat, hiyal malaikah, maksudnya dia adalah malaikat-malaikat. Wa ruwiya an Ali wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Abi Saleh mislu dzalik, dan juga pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Mujahid, Imam Sa'id bin Jubair, Abu Saleh dan yang lainnya. Wa an Mujahid, dan dari Mujahid, makna daripada wasabihati sabha adalah al-maut, kematian. Wa qala Qatadah hiyan nujum, dia adalah bintang-bintang. Wa qala Atha bin Abi Rabah hiya sufun, dia adalah kapal-kapal laut. Yang diterjemahkan oleh kemenag kita adalah dengan malaikat-malaikat yang membawa berita-berita langit. Fas-sabiqati sabqa, juga diterjemahkan malaikat, seperti disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Imam Masruq, Imam Mujahid, Imam Abu Saleh dan Hasan al-Basri, yakni al-malaikah. Fas-sabiqati sabqa. Qala Al-Hasan al-Basri mengatakan, sabaqat ilal imani wa tasdiqi bihi. Mereka para malaikat melebih, sabaqat, mereka berlomba di dalam membenarkan segala kabar yang datang dari Allah. Sabaqat ilal iman, malaikat selalu percaya dengan kabar yang Allah berikan. Maka malaikat disebut di dalam surah At-Tahrim, la ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu mendengar dan selalu taat, tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat disebut dengan as-sabiqat, mereka yang terdepan di dalam melakukan ketaatan. Kemudian wa an Mujahid al-maut, wa qala Qatadah hiya an-nujum, wa qala Atha, berkata Atha bin Abi Rabah, hiya al-khailu fi sabilillah, dia adalah kuda yang berada di jalan Allah, berperang, yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Kemudian fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan-urusan. Berkata Imam Ali, Mujahid, Atha, Abu Saleh, Al-Hasan, Qatadah, Rabi bin Anas dan Imam As-Suddi, hiyal malaikah. Jadi yang disebutkan oleh Allah di sini, wan nazi'ati wan nasyitati was-sabihati fas-sabiqati fal mudabbirati, semuanya maknanya adalah malaikat-malaikat yang mengatur, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mencabut nyawa dengan keras, yang mencabut nyawa dengan lembut. Ini semuanya adalah malaikat. Wazad al-Hasan, Imam Hasan al-Basri mengatakan, menambahkan, tudabbirul amra minas sama'i ilal ardi, yang mengatur urusan Allah yang dibawa dari langit ke dunia. Yakni bi amri rabbiha, maksudnya adalah perintah Allah. Jadi malaikat
membawa kabar dari langit untuk mengurus urusan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mandat kepada para malaikat dalam mengurusi urusan hambanya. Dengan rizkinya Allah berikan kepada malaikat. Nah, kalau kita menerjemahkan dengan malak, ya, kita malak. Bahasa Arabnya malakun, satu malaikat. Kita menerjemahkan malak dengan jamaknya, plural. Jadi malakun, malakani, malaikah. Sehingga kita menerjemahkan malaikat, ya malaikat. Mungkin bahasa kita yang kurang ini ya, kurang banyak. Ya malaikat itu jamak bentuk plural dari malakun. Malakun, malakani, malaikah. Nah, jadi satu malaikat malak. Satu malaikat malak. Wajah malak. Kalau lebih dari dua, malaikah. Nah, kalau kita nyebut malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, jadi ya kita maksudnya ke jamak. Tapi insya Allah orang Indonesia paham. Kalau kita nyebut malaikat Jibril, insya Allah nggak protes. Nah, kalau orang Arab malaikat Jibril disebut malaikat, protes dia. Soalnya Jibril cuma satu. Sementara malaikah bagi orang Arab ini jamak. Dia digunakan untuk lebih dari dua. Malaikah Jibril, Mikail, Israfil. Nah, jadi ini malaikat yang mengatur urusan hambanya. Tidak ada yang terluput dari perkara Allah melalui para malaikat. Nah, melalui para malaikat. Nah, kita wajib meyakini adanya malaikah. Malaikat yang Allah sebutkan dalam surah Fatir. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Ja'ilul malaikah rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang membuat, menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan. Diutus, termasuk Allah mengutus kepada atau ke tempat-tempat seperti ini yang disebut oleh hadis Nabi SAW sebagai sayyarah. Inna lillahi malaikatun sayyarah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang selalu mobile, patroli, keliling ke majlis-majlis ilmu khusus. Jadi malaikat jumlahnya banyak. Kita wajib meyakini adanya malaikat, dan malaikat itu berjisim seperti Allah katakan, ja'ilul malaikat rusun uli ajnihah, memiliki sayap. Masna, ada yang punya 2, wa thulatha, ada yang punya 3, wa ruba', ada yang punya 4, wa yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambah bagi yang Allah kehendaki. Sampai Jibril memiliki berapa? 600 janah, 600 sayap. Wajib kita meyakini itu semua. Karena ada sebagian filosof muslim, mereka mengingkari adanya malaikat. Mengingkari adanya malaikat. Malaikat adalah hanya rumus, simbol dari makhluk yang suci. Tidak ada yang namanya makhluk malaikat. Ini satu pemikiran yang menyimpang. Karena Allah telah menjelaskan, ja'ilul malaikatu rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Dan Allah dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa khuliqatil malaikatu min nur. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Nah, jadi malaikat mengatur urusan
hambanya, makhluknya dengan para malaikat-malaikat yang tidak terhitung oleh kita. Yang kata Nabi SAW, di atas langit atau di langit itu ada masjid yang disebut dengan Masjid Baitul Ma'mur. Wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur. Baitul Ma'mur adalah tempat di situ malaikat beribadah. Kalau para ulama mengatakan lurus dengan Ka'bah. Kalau di bumi Ka'bah itu menjadi poros dan pusat tempat ibadah kaum muslimin. Kalau di langit ada yang namanya Baitul Ma'mur. Di situ masuk malaikat 70.000 malaikat yang mereka masuk sekali tidak pernah masuk lagi. Saking padatnya Baitul Ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Kalau di Indonesia adanya di Tanah Abang, Baitul Ma'mur. Nah, Tanah Abang Bayah. Nah, ada masjid namanya Al Baitul Ma'mur. Bait, rumah yang dimakmurkan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid yang kita makmurkan ya, menjadi satu masjid yang mendapatkan keberkahan, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid akan dicari oleh Allah kelak. Jangan menyesal nanti di akhirat kita tidak termasuk orang-orang yang dicari. Kata Nabi SAW, Allahu yunadi yaumal qiyamah. Allah memanggil-manggil di hari kiamat. Aina jirani, aina jirani, mana tetanggaku? Mana tetanggaku? Qalatil malaikah, Rabbana, wa man yanbaghi an yujawiraka. Wahai Allah, siapa yang pantas untuk menjadi tetanggamu? Tetangga itu kan posisinya luar biasa. Kalau kita di dunia, ketika ditanya di mana tinggalnya, di Serang. Serangnya mana? Dekat dengan rumah Pak Wagub atau Pak Gubernur. Hebat kan? Hebat gak Pak? Tetangga doang itu. Ya. Jadi tetangga dengan orang-orang hebat. Maka ketika malaikat mendengar Allah mengatakan aina jirani, aina jirani, mana tetanggaku? Malaikat juga heran. Masa ada makhluk yang mau menjadi, yang dijadikan oleh Allah tetangganya? Posisinya dekat kepada Allah. Ketika malaikat bingung dengan pertanyaan Allah, maka Allah mengatakan aina ammarul masajid, mana yang suka memakmurkan masjid-masjid? Gampang ternyata menjadi tetangga Allah itu dengan memakmurkan masjid-masjid. Masya Allah, kita punya masjid di rumah, di kampung, kita makmurkan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicari kelak nanti oleh Allah di hari kiamat. Kemudian walam yakhtalifu fi hadza, dan mereka para ulama tidak berselisih pendapat tentang makna fas-sabiq fal-mudabbirati amra. Fal-mudabbirati amra, malaikat yang mengatur urusan. Allah Subhanahu wa taala ghaniyun qawiyun. Allah kuat, Allah kaya. Allah mampu mengurus semua tanpa adanya malaikat. Tapi ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengatur urusan-urusan umat, agar ada orang-orang yang membawakan perkara-perkara yang bisa disampaikan dengan penuh amanah. Maka malaikat makhluk yang tidak pernah maksiat, mengatur urusan bumi, mengatur urusan gunung, laut. Mereka adalah orang-orang yang amanah. Walam yaqta Ibnu Jarir bil muradimi fi dzalika min syai'. Dan Imam Ibnu Jarir tidak
memutuskan atau tidak menjelaskan maksud daripada ayat tersebut dalam sesuatu pun. Illa anna hukiya fil mudabbirati amra annaha lil malaikah. Hanya saja ketika diriwayatkan bahwasanya beliau menafsirkan kalimat al-mudabbirati al-amra, ketika disampaikan makna mudabbirati amra bahwasanya adalah malaikat, la asbata wala nafa. Beliau tidak menetapkan, beliau tidak menafikan. Ini sikap daripada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qaulu ta'ala yauma tarjufur rajifah. Hari ketika bergerak bumi dengan sekencang-kencangnya. Rajifah. Tajba'uha radifah. Yang diikuti oleh tiupan yang berikutnya. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, human nafkhatani, itu adalah dua tiupan, al-ula wa tsaniyah, yang pertama dan yang kedua. Wa hakadha qala Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Dhahak wa ghairu wahid. Demikian perkataan Imam Mujahid dan Imam Al-Hasan dan Imam Qatadah, Imam Ad-Dhahak dan yang lainnya. Wa an Mujahid, dan dari Imam Mujahid, ammal awal, adapun tiupan pertama, wahia qaulu jalla wa ala yauma tarjufur rajifah, ketika ditiupkan sangkakala, maka tarjufur rajifah, seperti dalam firman Allah yang dalam surah Al-Muzammil, yauma tarjuful ardu wal jibalu, ketika bumi bergerak, bumi goncang, wal jibal, dan juga gunung-gunung. Habis. Di kondisi tiupan pertama menjadikan dunia hancur. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ini kondisi tiupan pertama, dan kita sebutkan di pembahasan yang lalu atau di mana ya, ada hadis Nabi SAW mengabarkan bahwasanya malaikat yang ditugaskan untuk meniup ini yataraqqab, selalu memantau. Ya, bahkan digambarkan oleh Rasulullah berkerut malaikat ketika menggenggam surah, ya, surah trompet kalau bahasanya gede. Ya, udah di sini Pak. Tabla, malaikat yang ditugaskan untuk meniup ini sudah menggenggam. Ngantuk haju. Kalau malaikat ngantuk hancur dunia. Enggak ngantuk malaikat nih. Ya, sampai kata Nabi, dia mengerutkan ininya. Mata yu'mar, kapan diperintahkan? Kapan diperintahkan ditiup? Jadi malaikat itu mencari kabar nih. Jangan sampai salah dengar nih. Kalau salah dengar, buyar kabeh dunia. Prot. Kata Nabi, kaifa ataladzadu bin nisa? Bagaimana aku bisa menikmati wanita-wanita, istri-istri? Bagaimana aku bisa menikmati makanan-makanan yang lezat, minuman-minuman yang enak, sementara malaikat sahibun nafikh atau sahibus sur, malaikat yang ditugaskan untuk meniup ini, yabla, sudah menelan. Maksudnya bukan menelan ditelan sini, tapi sudah di gini. Sudah di mulut. Sambil menunggu berita, menunggu perintah, mengerutkan ininya. Ya, kayak orang yang mau nelopong hilal.
Ya, melihat hilal gini ngeker. Malaikat gini. Ada perintah apa nih? Pokoknya ulah salah be. Ulah sampai ngantuk malaikat ini. Jangan sampai ngantuk. Kalau ngantuk bahaya. Dunia habis. Yauma yanfaqu bis-sur fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Kalau sudah ditiupkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nun yughnih. Ini tiupan pertama. Yauma tarjuful ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Sekali tiup hancur dunia. Watsaniyah, yang tiupan yang kedua, wahiyar radifah, yaitu tajba'uha ar-radifah, yang diikuti oleh yang kedua. Ar-radif ini membonceng, mengikuti. Yang diikuti oleh tiupan yang kedua. Fahiya kaqauli ta'ala, itu seperti dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Haqqah ayat 14, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah. Dan bumi di bawah atau gunung-gunung menjadi hancur dengan dukkatan wahidah, dakkatan wahidah, dengan sekali tiupan yang menjadikan manusia bangkit dari alam kubur. Bangkit dari alam kubur dan mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang lamanya kondisi manusia berdiri di hadapan Allah sekitar 40 tahun. Ada mengatakan 40 bulan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah Ta'ala, semuanya dalam kondisi mereka telanjang, tidak disunat, tidak pakai sandal, miskin. Tudna syamsu ala qadri mail. Dan ketika itu matahari didekatkan kepada manusia yang ada di padang mahsyar sejarak 1,6 kilo. Jarak yang begitu dekat, matahari yang sekarang kita rasakan panasnya itu jutaan kilo. Rasanya panas banget. Tapi di kelak hari kiamat nanti didekatkan semuanya. Tudna syamsu ala qadri mail. Matahari dekatkan sampai sejarak 1 mil, sehingga menjadikan manusia semuanya berkeringat sesuai dengan amal. Ada yang sampai setengah betis keringatnya, ada yang sampai ke pinggang, ada yang sampai pundak, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. 40 tahun atau 40 bulan berhadapan dengan kondisi seperti ini, sehingga manusia mencari syafaat. Mereka mendatangi Nabi Adam, ya Adam anta abul bashar, syafi' fina. Wahai Adam, engkau adalah bapak manusia, berikanlah syafaat kepada kami. Kata Adam alaihissalam, bagaimana aku memberikan syafaat kepada kalian? Aku pun terjatuh kepada kesalahan. Ketika Allah mengatakan la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, Adam alaihissalam melakukan pelanggaran. Idhabu ila Musa, idhabu ila Ibrahim, fa innahu abul anbiya. Pergilah kalian kepada Ibrahim, karena dia adalah bapaknya para nabi. Maka mereka datang kepada Nabi Ibrahim dan meminta syafaat.
Jawabannya tidak beda dengan Nabi Adam. Bagaimana aku bisa memberikan syafaat? Aku pun terjatuh kepada kesalahan. Kesalahan yang dianggap oleh para ulama itu bukan kesalahan. Itu hanya sebuah penggunaan kata. Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Man fa'ala biha bi'alihatina hadza?" Siapa yang melakukan penghancuran terhadap Tuhan-Tuhan kami? Karena Nabi Ibrahim menjadikan patung-patung Namrud itu hancur. Faja'alahum juzadan illa kabiran lahum. Hancur patung-patung yang ada di istana. Ketika ditanya, siapa yang melakukan ini? Sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar Ibrahim. Maka didatangi Ibrahim dan ditanya, siapa yang menghancurkan ini? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahum kabiruhum hadza. Yang melakukan penghancuran ini kabir, yang gede di antara mereka. Kabir. Yang menghancurkan itu adalah patung yang gede ini. Kemudian juga kata para ulama, di antara kesalahan yang diakui oleh Nabi Ibrahim adalah ketika beliau ditanya oleh Namrud. Ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah, istrinya, yang keberapa? Pertama, man hadhihi? Siapa ini? Kata Namrud. Kata Nabi Ibrahim, hadhi ukhti. Ini adalah saudaraku, saudariku. Nabi Ibrahim kenapa mengatakan bukan zaujati, bukan istriku? Karena kalau dibilang istri digosob. Kalau dia bilang, kalau Nabi Ibrahim bilang ini istriku, diambil sama Fir'aun, sama Namrud. Itu jawara awewe. Namrud jawara awewe. Tunai awewe nugelis langsung di istri orang malah. Ya, ketika dibilang ini saudariku, adekku, nggak akan diambil sama Namrud. Adek, ya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hadhihi ukhti. Perkataan itu membuat Nabi Ibrahim malu untuk memintakan syafaat kepada Allah. Dua kesalahan yang disebutkan. Padahal kata para ulama itu hanya bentuknya tauriyah. Kalau kita belajar balaghah ada namanya tauriyah. Mengatakan A sebenarnya pahami oleh dia itu adalah B. Ya. Itu tauriyah. Ini ukhti fillah. Ya, gitu. Saudariku dalam urusan iman. Bukan ukhti fin nasab, bukan saudara dalam saudara. Nah, maka kata Nabi Ibrahim, idhabu ila Musa fa innahu kalimullah. Pergilah kalian kepada Musa, sungguhnya dia adalah kalim, orang yang diajak bicara oleh Allah langsung di dunia. Mereka pergi Nabi Musa dan jawabannya tidak beda dengan apa yang disampaikan Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Aku punya kesalahan. Kesalahan Nabi Musa yang ketika itu Nabi Musa melihat pertengkaran di antara dua orang. Yang pertama dari orang Kipti kaumnya, yang kedua dari kaum Fir'aun. Kemudian Nabi Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi fawakazahu Musa faqada alaihi. Yang satu kabilah, yang satu nasab ini atau satu kabilah ini dengan Nabi Musa minta tolong untuk diselamatkan dari kaum Fir'aun. Maka Nabi Musa pun membelanya. Fawakazahu Musa, Nabi Musa pun mendorongnya, memukulnya sehingga mati. Dan Nabi Musa langsung istighfar, bertaubat kepada Allah. Di hari itu beliau taubat kepada Allah atas kesalahan ini. Tetapi dosa satu ini membuat Nabi Musa malu untuk meminta syafaat kepada Allah agar manusia diselamatkan dari hari itu. Maka Nabi Musa memerintahkan kepada manusia agar mendatangi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka datang kepada Nabi Muhammad, langsung Nabi sujud memohon kepada Allah.
kemudahan. Di hari itu kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, irfa ra'sak, isfa tushaffa, is'al tu'ta. Ketika Nabi Muhammad sujud meminta kemudahan untuk hari itu, kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, kemudian mintalah apa yang engkau minta akan diberi, mintalah syafaat akan diberikan. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kepada kita kelak nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaatnya. Masih ada waktu? Hah? Berapa menit? 5 menit. Baik. Kemudian manusia berdiri di hadapan Allah yang kemudian diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka diputuskan mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Mereka sebelumnya diberikan jembatan, siapa yang selamat untuk melewati jembatan, maka mereka akan selamat dengan iman. Adapun orang yang kafir, yang banyak maksiat kepada Allah, maka mereka akan tergelincir di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Maryam, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jembatan itu mesti kalian lewati, dan itu adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kalian. Kemudian wa nunajjil ladzina amanu wattaqau, kami selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa narudz zalimina, dan kami biarkan orang-orang zalim fiha jithiya, di dalamnya mereka terhinakan. Maka ketika di hari Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dari alam kubur, manusia semuanya adalah miskin, tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang disunat, tidak ada yang bersandal. Mereka semuanya memikirkan nasibnya masing-masing. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memutuskan dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala al-Imam Ahmad hadatsana Waqi hadatsana Sufyan. Imam Ahmad telah menceritakan kepada kami Imam Waqi Sufyan Abdullah bin Muhammad bin Uqail an Tufail bin Ubay bin Ka'ab an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'atir rajifah, telah datang ar-rajifah, tiupan yang pertama. Tajba'uha ar-radifah, kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua. Ja'al mautu bima fihi, kematian datang dengan apa yang ada di dalamnya. Kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzbahul maut, yu'tal mautu ala suratil kabsh fayuzbah. Kematian itu diibaratkan oleh Allah seperti kambing, seperti hewan besar, kabsh. Jadi kematian yang sekarang kita dengar kematian, nanti di hari kiamat akan berwujud seperti hewan besar, dan nanti akan disembelih kematian itu. Ketika disembelih, mata fala maut fi, tidak ada kematian, tidak ada kematian. Hidup manusia mendapatkan kenikmatan, tidak ada kematian lagi. Manusia mendapatkan azab, tidak ada kematian lagi, karena sudah disembelih. Sembelih. Dan ini adalah hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan masalah kematian yang disembelih. Mungkin kalau sekarang kita akan berpikir bagaimana kematian disembelih. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qadir, Maha mampu dan lainnya, Maha kuat, semuanya makhluk Allah, ya, gampang menjadikan tidak ada kematian
Semuanya manusia merasakan nikmat di dunia di surga dan merasakan adab di neraka. Nauzubillah min adzabin nar. Kemudian faqala rajul ya Rasulullah ara'aita in ju'ilat salati kullaha alaika. Ya Rasulullah, bagaimana jika in ja'altu salati, jika aku jadikan salawatku untukmu seluruhnya. Salawat sallallahu alaihi wasallam, kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam salawat ya kepada Nabi. Qala idan yakfikallahu ma ahammaka min dunyaka wa akhiratak. Kalau engkau memperbanyak salawat untukku, kalau begitu Allah akan cukupkan apa yang membuatmu galau dalam urusan dunia dan akhirat. Jadi perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah maksudnya salawat yang ada Allahumma wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, allamana sallallahu alaihi wasallam as-salah, ini salawat atau at-tahiyyat kama allamana al-Qur'an, sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kami Quran. Jadi salawat itu ya yang dibaca oleh kita di tahiyat itu salawat yang diajarkan oleh Nabi seperti mereka diajarkan Al-Quran. Dan ini salawat yang paling sempurna. Ketika kita menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad cukup. Tapi lebih sempurna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang sempurna. Adapun istilah salawat, ada salawat Abdul Qadir Jailani, ya kafi ya kafi ya kafi ya kafi. Ada salawat Badar, Tala al-Badru alaina. Salawat Toha ala Toha Rasulullah. Salawat Nariyah. Ini semua salawat-salawat yang tidak ada sumbernya, yang dibuat-buat oleh setiap thariqah. Nah, kita kalau bersalawat, salawat dengan salawat yang sahih. Ya, bahkan para ulama menyebutkan dengan salawat ini kita cukup, tidak perlu kita mendapatkan tambahan-tambahan. Ya, dengan salawat-salawat yang disebutkan dengan nyanyi-nyanyi ya, dan lain-lain. Ini justru akan melalaikan manusia dari zikir kepada Allah. Riwayat Imam dihasankan oleh Imam Al-Albani. Kemudian juga dalam hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluth al-lail qama. Nabi sallam jika telah hilang 2/3 malam, 2/3 malam ya berarti jam berapa kira-kira Pak? Kalau maghrib itu jam 6, berarti jam 2 beliau bangun malam. Dan di waktu ini Nabi melakukan ziarah kubur. Jadi kalau kita mau ziarah kubur yang sunnah itu di malam hari. Nabi ke Baqi ziarah kubur. Kalau ada warga Kaujan mau ziarah kubur jam segitu silakan kemana. Wedi kabeh. Hanya dikeramatkan kalau di kita mah. Kalau di sana mah enggak ada yang dikeramatkan kuburan. Baqi ya. Jadi ziarahnya di malam hari. Merenungkan urusan akhirat. Ya, kita mendatangi kubur itu dzakirukumul akhirah, mengingatkan akhirat kita. Bagaimana kita nanti seperti mereka, butuh doa. Ya. Sekarang kalau ada orang pergi ke kuburan, urusannya apa? Dunia. Mau supaya yayasan mujur datang ke kuburan. Urusan dunia. Padahal apa kata Nabi? Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Akhirat intinya ziarah kubur itu. Bukan urusan dunia. Ada kesulitan uang, datang ke kuburan. Dunia urusannya.
nggak ada akhirat. Padahal inti daripada ziarah kubur adalah bagaimana kita mengingatkan tentang akhirat. Tudzakirul akhirat. Maka Nabi datangi kubur itu di malam hari, gelap. Dan itu alam kubur. Gelap. Dan mereka butuh kepada doa. Ya, kubur orang tua kita datang ziarah. Doakan mereka. Ini jangan terbalik. Minta mbah akui arep nikah ora duwe picis, mau nikahan datang dulu ke kuburan orang tua, bah iki putukmu arep nikah, doake sing ada berkah. Mau nikah datang ke kuburan, bukan mengingat akhirat. Hampir rata-rata dunia aja. Mau naik jabatan datang ke kuburan. Ya, semuanya bukan akhirat, dunia. Mau naik jabatan ke kuburan, dunia. Harusnya akhirat. Ya, kalau kita mau kuburan, intinya niat akhirat. Bagaimana supaya keimanan kita naik? Jangan urusan dunia terus. Ya. Mau CPNS lurus PNS ke kuburan, mau naik jabatan ke kuburan. Mau ini ke kuburan, mau safar ke kuburan. Kenapa seperti itu manusia menjadikan kuburan jadi tempat untuk kita menggantungkan dunia? Harusnya mengingatkan akhirat, mendoakan mereka dan juga kita supaya lebih mementingkan akhirat. Dunia ini seperti inilah, akhir kita ini hanya 2 meter kurang. Ini rumah yang kita miliki di dunia ini. Nasibnya seperti ini nih. Cuma 2 meter saja. Udah. Itu ingat kita ini. Enggak ada yang kita bawa, mobil kita, rumah kita, istri kita, enggak ada. Cuma kain saja. Itu pelajaran buat kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Dari tafsir surah An-Nazi'ah. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai salawat yang tidak dicontohkan seperti salawat nariyah gitu, kalau mengamalkan itu berdosa atau biasa saja cuma mubazir aja, nggak ada manfaatnya begitu, nggak dapat pahala. Kalau sampai tingkat berdosa kan sayang sekali begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapa yang hafal salawat nariyah? Saya nggak hafal. Ibu-ibu biasanya. Kalau bapak-bapak ada yang hafal nggak? Allahumma salli salaman apa? Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu. Ya, kalau kita lihat terjemahnya sih ada kandungan istighosah, minta pertolongan kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya, dengannya inhallat, selesai urusan. Dengannya, dengan Nabi semua mara bahaya hilang. Jadi ini hendaknya dijauhi. Apalagi siapa yang mengatakan ini, enggak ada. Bahkan mereka saking kepepetnya untuk mengatakan ini dari mana yang mengucapkan salawat nariyah ini. Sampai mereka bikin biografi, namanya ada katanya Syekh Nariyah. Sahabat namanya Nariyah. Enggak ada dalam kitab-kitab Isobah. Al-Isobah fi Tamyiz bainal Sahabah karya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Enggak ada namanya sahabat nariyah, enggak ada. Tabi'in enggak ada. Jadi salawat nariyah itu apa artinya? Neraka. Kok mau dikatakan salawat nariyah? Nar itu kan api. Nariyah itu nisbah kepada salawat. Salawat nariyah, jadi salawat api. Maksudnya apa? Dan kalau kita ini kan siapa yang mengucapkan ini?
nggak ada yang tahu. Bahkan saya lihat di majalah, ada majalah As-Sunnah membahas tentang ini, itu mereka memaksakan diri mengucapkan sholawat nyari ini. Ada sahabat yang namanya katanya Nariyah, sahabat Nariyah namanya, nggak ada Nariyah. Itu dipaksakan itu namanya cocokologi. Jadi kalau kita sudah paham maknanya, kemudian tidak ada sanad yang menghukumi ini adalah sanad yang baik, siapa yang mengucapkan, maka asal ditinggalkan. Maka kata Imam Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din. Sanad itu mata rantai cerita riwayat itu dari agama. Laulal isnad laqala ma syaa man syaa. Kalau enggak ada sanad, bilang apa yang dia mau. Kalau kita sanad, mana sanadnya? Ini siapa yang ngomong? Enggak ada. Ini sholawat Abdul Qadir Jailani. Mana? Di kitab apa beliau menceritakan itu? Ya kafi, ya apa tuh? Ya kafi, ya kafi. Ya kafi. Mana sanadnya? Ada enggak? Jangan asbun. Dalam agama jangan asbun. Kita dalam penulisan skripsi, tesis, disertasi, kayak tentang ilmiah, kalau enggak ada dapus, daftar pustaka, ditolak itu. Kita nulis apa? Enggak ada daftar pustaka. Apa sumbernya? Dari kitab apa? Ditolak. Maka disebut dengan plagiat. Profesor plagiat pecat. Kenapa? Enggak ada dapus, enggak ada daftar pustaka. Kita soal agama dianggap biasa. Yang penting cekolot kieu. Nah, jadi kalau kita lihat terjemahnya sudah bahaya. Ya. Salat Badriyah, Badr sama. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawasul seperti ini. Nah, jadi asan kita dengan solawat yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya itu udah cukup. Karena kalau kita lihat di kitab-kitab mereka, itu solawat ini pahalanya lebih baik daripada baca Al-Quran sekian kali. Itu ada riwayat-riwayat yang palsu-palsu. Ya, saya punya kitab namanya As-Sufi fi Dawil Kitab wa Sunnah. Pandangan tentang Sufi dalam Al-Quran Sunnah. Beliau bawakan bagaimana wirid-wirid yang ada dalam torikoh-torikoh itu. Misalkan torikoh Naqsabandiyah, torikoh ini Ja'fari, torikoh ini, torikoh itu. Itu semua torikoh punya cara dan punya wirid sendiri masing-masing. Semuanya mengklaim paling hebat. Dan yang herannya lagi, membaca wirid ini lebih utama daripada baca Al-Quran sekian puluh kali. Dari mana? Waman ahsanu minallahi qila. Siapa perkataan Allah yang paling baik? Dari situ sudah. Ya, jadi kadang itu lewat torikoh. Ya. Torikoh yang ada yang mereka mengklaim salawat ini lebih bagus daripada salawat yang lain. Ya, kalau itu kandungannya berkaitan dengan masalah tadi, ya, maka harusnya ditinggalkan dan menjadi lagu-lagu yang ada di masjid-masjid kalau mau kajian-kajian. Ya, padahal isinya, kalau orang Indonesia mah latah biasanya. Apa yang dinyanyikan oleh orang Arab, penyanyinya itu pezina, penyanyinya itu orang-orang fasik, dijadikan sholawat. Coba sih lihat di YouTube. Termasuk Magadir, lagu populer tahun 94. Ini di speaker Al-Azhar ada nggak kemarin? Magadir itu semuanya matre isinya. Artinya maqadir, picis. Di setel di masjid-masjid. Magadir, hafal kita ke hubul mah. Magadir. Tapi artinya itu nggak dipahami oleh kita, dan nggak ada istilah-istilah Islamnya itu nggak ada.
Itu hanya bahasa Arab doang. Kadang orang-orang kita mah yang penting enak didengar, setel di masjid, kedengar seluruh wilayah, Magodir. Ada lagi yang parah lagi, yang videonya itu adalah orang-orang yang tidak berpakaian. Video-videonya ternyata mereka itu dinyanyikan di nuansa-nuansa Islami. Nggak paham artinya. Yang penting kasidah-kasidah yang baik, kedengarannya baik, jadikan sebagai solawatan. Walaupun kita mungkin intilah solawat kita dengan solawat Nabi beda, mengistilahkan solawat. Ya. Setiap yang rebana itu, yang qasidah disebut solawat. Karena nggak semua yang lirik-lirik Arab itu nggak semuanya solawat. Karena solawat itu sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi ahsan, lebih baik ditinggalkan salawat-salawat yang tidak jelas sumbernya. Apalagi kita meyakini, pasti ada keyakinan itu Pak. Keyakinannya lebih utama. Pasti itu. Kalau nggak ada keyakinan keutamaan, nggak bakalan dia menyebutkan itu. Jadi kita dengan doa, kalau kita meyakini itu dari Rasulullah SAW, harus yang jelas, yang sahih. Jangan yang masih ragu, abu-abu. Nah, karena kita ini berdoa dengan doa yang disampaikan oleh Nabi, kemudian kita yakini keutamaannya. Itu yakini keutamaannya. Kita boleh berdoa dengan doa dari kita, tapi nggak ada keyakinan doa kita ini lebih utama, nggak ada. Ya, sehingga ketika kita menyebutkan satu doa, diyakini bahwa ini memiliki keutamaan, itu mesti jalurnya jalur yang sahih, harus ada dalil yang sahih. Kita mengatakan a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Kata Nabi, ma min abdin, tidaklah seorang hamba turun kepada sebuah tempat, kemudian dia membaca ini, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq, kecuali akan Allah melindungi. Kita yakin dengan doa ini karena hadisnya sahih. Tapi yang tidak sahih jangan diyakini sebagai doa yang memiliki keutamaan tertentu. Baik, ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Terakhir Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dua tema Ustaz. Kalau kita beli atau jual tuh ada barang Ustaz ya. Ini beli saham, jual saham. Itu menurut syar'i hukumnya bagaimana? Terima kasih. Gimana? Saham? Kita beli saham, jual saham. Kalau beli kan ada barang Ustaz ya. Ini belinya saham, jual saham. Menurut syar'i hukumnya bagaimana? Terima kasih. Jual beli saham. Kalau jual beli saham jelas bendanya, ada bentuknya yang dijadikan komoditinya, selama itu jelas ada, walaupun bentuknya dengan saham, ya, dibolehkan. Yang jelas jangan sampai nanti kayak orang bikin menjual sesuatu yang tidak ada bentuknya, tidak ada fisiknya, hanya sekertas itu saja. Harus jelas. Kalau ada saham kan berarti ada komoditi yang dijual. Apa? Jangan sampai nanti cek atau ini ternyata bohong, fiktif. Jadi harus dijelaskan, ada enggak barangnya, ada enggak, bernilai tidak. Dan di zaman sekarang banyak penipuan, jadi harus hati-hati. Mahar aja ditipu. Ya, orang kemarin maharnya katanya berapa M? 1 M. Dicek, bohong jadinya. Jadi kalau memang jelas komoditinya ada, kemudian tidak ada tipuan, selama itu tidak ada penipuan, jelas barangnya, ya boleh dilakukan jual beli saham. Yang penting jangan kita ada unsur-unsur riba di dalamnya. Jangan juga ada unsur ghish, nipu. Ini bisnis orang-orang besar soalnya kalau saham. Ya.
Kalau kita bisnisnya bakwan kan nggak perlu sahamnya. Ini kan besar-besar biasanya. Ya. Siap. Jadi kalau jelas ada komoditinya, ada yang disahamkan, tidak ada unsur riba, tidak ada unsur penipuan, maka pada asalnya ya al aslu fil asya al ibahah. Boleh. Asal jangan sampai nanti ada hal-hal yang membuat cacat transaksi kita dengan menipu atau dia bukan pemiliknya dan lain-lain. Karena la tabi mala indak, ma laisa indak. Jangan engkau jual sesuatu yang engkau enggak punya. Jangan-jangan ini punya orang ini. Dijual. Taib. Terima kasih Ustaz. Taib, masyaallah. Khairan, ini sudah panas ini, mataharinya udah dekat. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa li anta maula ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kita sajikan mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Ta'ala dan yang salah dari pribadi, dari kelalaian dan kekhilafan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.